Ini beneran enteng banget. Serius, laptop productivity yang kurang dari 1 kg. Ini dia HP Pavilion Aero 13. Enteng kan? Halo Sobat Mata Hobi dan Gadget. Kali ini bersama gue Husen. Jujur gue agak kaget saat laptop ini datang. Dikabarinya kan akan dikirimin laptop untuk productivity. Jadi gambaran gue kan pasti ini bakal berat dan tebal. Ternyata pas gue lihat, loh kok ini enteng banget dan juga tipis. Tapi by the way, thank you buat Unite.com yang udah ngasih sampel ini ke kami. Langsung aja kita ke pembahasannya. Karena laptop HP Pavilion Aero 13 ini ditujukan untuk productivity, tentu prosesornya udah ditenagai AMD Zen 3 arsitektur, yaitu Ryzen 7 5800U dengan 8 core 16 thread yang max boost-nya hingga 4,4 GHz. Dan perlu kalian tahu, seri 5800 ini merupakan seri tertinggi dari Ryzen 7 5000 series. Nggak lupa juga udah didukung dengan AMD Radeon Vega Graphics hingga 2000 MHz. Tentunya udah cukup banget buat ngerjain foto hingga video editing. Dan nggak lupa juga udah ditanamkan RAM 16 GB dengan frekuensi 3200 MHz. Tapi tenang, walaupun laptop ini terbilang agak ngebut, konsumsi dayanya kecil aja. Hanya sekitar 15-25 Watt TDP. Kita mulai dari bodinya dulu nih. Setelah gue cari tahu kenapa laptop ini bisa enteng banget, ternyata bodinya ini dia pakai plastik clamshell dan chassisnya ini pakai full magnesium chassis. Yang katanya semua bodinya ini pakai 100% daur ulang yang ramah di kulit manusia sampai ke cacatnya. Gokil. Kalau untuk desainnya sendiri, ini to the point banget menurut gue. Simple aja, nggak banyak tekstur-tekstur yang alay. Cocok sih, yang katanya HP, laptop ini emang ditujukan buat Gen Z yang elegan. Beratnya beneran nggak sampai 1 kg. Ini cuma sekitar 970 gram aja. Terus, ketebalannya di sini cuma 1,69 cm dari titik yang paling tebal. Nah, kalau untuk displaynya, dengan panel IPS 13,3 inci, resolusi di atas Full HD yaitu WQXGA 2560x1600 pixel dengan rasio 16:10 dan juga refresh rate sudah 60 Hz dan flicker free serta sudah ada proteksi anti glare. Kecerahannya juga udah enak, di sini hingga 400 nits, jadi aman di dalam maupun di luar ruangan. Dan ini juga udah 100% sRGB, jadi buat productivity kayak foto, editing, udah enak lah di laptop ini ya. Terus nggak lupa juga ada kamera atau webcam 720 pixel dengan 30 fps. Nah, yang unik nih, ketika laptop ini dibuka, ini tuh kayak keangkat bagian belakangnya. Yang ternyata emang di sini udah dikasih rubber yang didesain buat anti baret bagian belakangnya ini. Windows-nya sudah Windows 11 Home, dilengkapi konektivitas Wi-Fi 6, tentu teknologi Wi-Fi terbaru dan Bluetooth 5.0. Terus kita beralih ke bagian keyboardnya. Di sini berjenis full keyboard ya. Touch per hurufnya itu menurut gue udah enak. Nggak kekecilan, jadi minim slip lah. Nggak lupa juga dikasih backlight 2 level kecerahan. Jujur, kalau buat ngetik di sini gue bilang udah enak banget deh. Kalau untuk touchpad-nya, di sini saya suka banget karena agak luas ya. Dan juga ternyata dia sudah support Windows Precision Driver yang otomatis jadi lebih akurat. Nggak lupa juga dikasih fingerprint sensor di bagian kanannya. Keren sih, jadi kelihatan mewah. Kalau untuk urusan speaker, HP masih pakai dari Bang & Olufsen.
yang karakter suaranya emang clear banget. Dan ada juga software untuk mengontrol atau mengubah preset audio yang kita inginkan. Nah, kalau untuk urusan I/O-nya nih, di sebelah kiri ini ada port HDMI 2.0 yang tentunya udah mendukung output hingga 4K 60 fps. Jadi kalau kalian punya layar tambahan 4K, bisa banget dikoneksikan ke laptop ini. Terus ada juga USB Type-A dengan speed 5 GB dan USB Type-C 3.2 Gen 2 yang mendukung speed hingga 10 GB. Dan Type-C ini juga udah mendukung display output, power delivery, hingga HP sleep and charge. Terus ada juga combo jack audio 3,5 mm yang posisinya agak jauh ke bawah ya. Kalau di sebelah kanannya cuma ada satu USB Type-A yang juga 5 GB dan port untuk chargingnya. Walaupun nggak ada port LAN dan SD card media, tapi tenang, ini kita bisa akalin dengan converter USB to LAN atau USB card reader. Mengingat speed USB-nya di sini udah lumayan kenceng. Dan kalau untuk chargingnya di sini dibekali dengan adaptor HP 65 watt. Dan AMD klaim bahwa bisa dipakai nonton Full HD hingga 10 jam. Dan laptop ini bisa full charge sekitar 1,5 jam aja. Nah, itu dia tadi desain dan fiturnya. Langsung aja kita tes performa dari laptop ini. Check this out. Untuk tes render sintetis, kita menggunakan Cinebench R23 10 menit loop. Bisa kita lihat, di sini lancar jaya, tidak ada lag atau gagal render ya. Di poin tertinggi, kita bisa dapat di angka 8000-an. Ini termasuk ngebut ya di kelasnya. Dan kita pantau juga suhu CPU-nya ini maksimal di angka 72 derajat dan average-nya di 66 derajat. Masih adem banget tentunya. Lanjut di pengujian Adobe Premiere Pro. Di sini kita coba edit dengan efek dan correction tentunya. Intinya standar editing di mata hobi lah. Di proses editingnya ini juga nggak ada masalah ya. Untuk preview setengah udah lancar lah untuk footage 1080p. Di sini kita coba render 1080p 60 fps 5 menit preset high bitrate. Hasilnya memakan waktu hingga 18 menit. Lanjut di pengujian gaming. Game yang akan kita uji seperti biasa, Genshin Impact. Di sini kita set 60 fps ya. Preset medium. Kalian bisa lihat di sini juga terlihat smooth. Nggak ada freezing atau lag yang parah banget yang bisa bikin emosi. Walaupun nggak stabil di 60 fps, tapi udah enak lah buat mainin game ini. Selanjutnya, kita coba mainin game e-sport, yaitu Valorant. Tentu di game-game e-sport kayak gini harusnya lancar banget ya. FPS-nya juga bisa kalian lihat sendiri, udah lebih dari 100 fps. Ini tentu udah enak banget lah untuk kaum non-pro player. Oke sobat mata hobi dan gadget, itu tadi dia performa dari HP Pavilion Aero 13 ini. Di harga 15 jutaan, kalian udah bisa dapetin laptop yang ringan dan ngebut kayak gini. Intinya, laptop ini bisa jadi opsi buat kalian kaum Gen Z yang nyari laptop ringan tapi juga serba bisa. Oke, mungkin cukup sekian dari gue Husen. Itu aja yang bisa gue bahas hari ini. Salam mata hobi dan gadget.